benci terhadap kemaksiatan dan sangat cinta kepada satu kebaikan-kebaikan. Kenapa? Maka orang Islam itu sangat cinta dengan kebaikan-kebaikan dan benci terhadap kemaksiatan, apapun bentuknya. Faja'athum syayatin, kata Allah, maka datanglah setan-setan untuk menggelincirkan kalian dari agama kalian. Setan itu pola geraknya halus sekali. Dan pada saat saya menyampaikan hadis ini, hadis yang sebelum ayat ini, ada seorang dokter, dosen ITB. Pada saat itu saya menjelaskan masalah kejadian tsunami di Pangandaran dan kejadian tsunami di gempa di Cianjur. Terjadi karena murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan takdir. Akhirnya dosen ini mengatakan, iya Pak Ustadz, kami sudah mengajukan ke pemerintah dalam hal ini agar tidak dibangun hotel dan apapun di wilayah Pangandaran yang dimana di situ ada lempengan-lempengan yang mudah patah. Maka ini akan berbicara takdir buruk. Akhirnya jelaskan, pada saat kita menyender di satu dinding itu retak, maka jangan coba-coba kita uji keimanan kita. Kalau Allah mau merubuhkan dinding ini akan jatuh seperti itu. Inilah pengaruh setan yang luar biasa. Setan itu gampang merasuk kepada orang-orang yang ahli ibadah. Saya masih banyak juga melihat, enggak di sini saja, di Masjidil Haram di Nabawi, selesai sholat subuh, ada orang yang sholat lagi. Kemudian ditegur sama orang, saya melihat ada ditegur sama orang bahwa tidak ada sholat. Sesudah sholat subuh ini, dia mengatakan sholat lagi. Ini setan paling pintar. Jadi jangan selalu kita mengetes menguji keimanan kita. Kalau tembok ini seandainya tidak runtuh, kalau anda runtuh ya untuk Allah jadikan runtuh. Tergantung keimanan kita aja, tidak seperti itu. Disampaikan oleh namanya Dr. Khalid, dia dosen di ITB. Disampaikan oleh beliau bahwa ini terjadi lempengan dan lempengan ini sewaktu-waktu akan crack dan akan terjadi tsunami. Terus kata Departemen Pariwisata apa? Terus bagaimana kita akan menghasilkan wisata kalau seandainya tidak boleh dibangun hotel, dibangunlah hotel. Enggak lama seberang itu, selang beberapa tahun terjadilah tsunami Pangandaran. Begitu pula di Cianjur. Disampaikan juga sudah, jangan ada bangunan di wilayah ini. Karena wilayah ini ada rentan terhadap pergeseran-pergeseran yang akan berakibat fatal. Maka demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan kepada kita pada saat kita masih di alam azali. Allah menyampaikan, fa'alhamaha wa nafsi wa man sawwaha, jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diinformasikan berikutnya oleh Allah di dalam ayat yang ke-8-nya. Kami ilhamkan kepada jiwa jalan yang fujur, jalan untuk menyampai kepada dosa, dan jalan sampai kepada ketakwaan. Informasi ini sudah ada. Untuk sampai memahami itu, maka hadapkanlah wajahmu kepada ad-dinnya hanif. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada ad-dinnya hanif. Ingin berbuat sesuatu, maka bertanyalah kepada Islam. Umat Islam ini terpuruk karena tidak paham terhadap Al-Quranul Karim dan asing terhadap kitabnya sendiri. Kalau seandainya hafal, maaf, untuk pameran. Nanti buka rumah tahfidz, sudah itu buka rumah tahfidz, bertarget. Targetnya apa? Berbayar. Masuk, uang pangkalnya sekian,
kemudian bulanannya sekian, terus dia nggak punya uang, kapan bisa baca Al-Quran? Dengan alasan dan lain sebagainya. Ya kan harus minta ini, cari donatur saja. Saya yakin akan mendapatkan dalam kondisi yang seperti ini. Fitratullah allati fatarun nasa 'alaiha, terletak pada fitrah Allah di mana Allah menciptakan manusia dari fitrah itu, fitrah tauhid. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan tentang fitrah itu, tidak ada perubahan tentang ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang demikian inilah adin yang tegak, adin yang qayyim, yang tidak ada anasir di dalamnya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, tidak paham, karena nggak pernah merujuk kepada Islam. Riba ini dosa yang paling kecil adalah zina terhadap ibu kandungnya. Maaf, mudah-mudahan di majelis ini tidak ada. Kebanyakan riba mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder, karena kebutuhan kehidupannya sebetulnya cukup. Kemarin saya dilaporin karyawan saya minjem uang kantor, akan pinjam uang kantor padahal ada pinjaman untuk membayar pinjaman online. Akhirnya kemarin khutbah di kantor, saya Dr. Rashid, saya WA, antum nanti bicara yang masalah riba. Senin besok saya diminta anak saya untuk berbicara pada seluruh karyawan tentang riba. Kita ini gampang banget. Saya bilang, kalau baru bisa naik sepeda, ya naik sepeda lah, jangan naik motor. Kalau baru bisa naik motor, jangan pengen naik mobil. Kalau mau naik mobil, naik taksi atau angkot, ada duitnya, selesai. Kita enggak. Karena kehidupan hedonisme, dilihat tetangga kanan kiri, ada satu daerah, Allah akan masa sampai kenapa bro? Daerah yang lumayan pelosok, Subang namanya, bukan Subang di Purwakarta, Subang Kuningan. Subang Kuningan itu dari Kuningan, Alam Cikijing, masuk ke kiri, di situ ada desa Sela Jambi. Oh Ustadz, malas masuk sana Ustadz, yakin. Ustadz itu kan di sekitarnya saja, di kota-kota saja. Malas untuk masuk sana, jalannya berliku-liku. Saya pernah masuk ke sana, terjebak musim hujan, terjebak tiba-tiba di depan saya tanah longsor. Akhirnya saya putar balik, saya tidur di Kuningan. Besoknya saya baru masuk lewat jalan yang lain. Di desa itu, sholat Jum'ahnya, jamaah itu di luar. Khotib khutbah, cuman beberapa orang, mereka merokok di luar. Begitu mendengar, dia cirinya udah tahu. Rata-rata kan penutup khutbah, ibadallah innallah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i itu, matiin rokok, mereka masuk. Apa yang terjadi? Di sana ada dua bank, BRI unit dan BTPN. BRI unit untuk meranjau guru-guru di sana, guru-guru sanawiyah, kebanyakan guru-guru aliyah. Orang kalau berbicara agama itu paling seneng ya. BTPN untuk meranjau pensiunan. Ada yang datang kepada saya ngeluh, ceritanya dia pinjam ke BRI unit 250 juta. Karena ditawari, desa seperti itu, ditawari apakah kepengen naik mobil. Makanya saya heran ada Fortuner di sana. Padahal jalannya yang aspal itu sebagian lagi naik ke atas lagi itu batu-batu terjal. Pantas kalau Fortuner lah, nggak pantas kalau Avanza, nggak pantas. Ya Pak, gimana saya akan
punya mobil, uang saya nggak punya garasi. Oh itu gampang. Hampir mendekati deal mendapatkan pinjaman. Di sana itu sertifikat guru laku seharga gaji bulanannya. Dan suami istri rata-rata menjadi guru. Kalau gaji guru di sana itu 3,5 juta, sertifikasinya 3,5 juta, maka terima 7 juta. Kali 2 karena suami istri 14 juta. Oh cukup bisa ngangsur katanya. Setelah hampir menerima kreditnya, dihubungnya itu sales mobil, didekati dia. Kalau saya buat mobil nanti gimana? Karbonnya nggak ada, jadi pada untuk namanya. Akhirnya sebagian uang untuk kredit mobil, sebagian untuk perbaikan rumah. Kredit mobil dan kredit bank. Rupa-rupanya orang tuanya nggak tega melihat anaknya setiap bulan gajinya itu minus 50.000, minus 100.000. Maka dijuallah sawah. Sawah dijual untuk menutup pinjaman karena sebagian sudah diangsur. Begitu datang apa dibilang? Bapak itu baru bayar bunganya, pokoknya belum Pak. Apa yang terjadi? Inilah Allah sudah menginformasikan pada saat berada di dalam perut ibunya dan sebelum ditiupkan ruh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, aku ilhamkan kepada jiwa jalan yang fujur. Riba ini jalan fujur. Wa taqwaha, dan jalan ketaatan. Padahal dengan taat itu mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang mudah dan akan diberikan rizki secara tiba-tiba. Tapi banyak yang nggak yakin. Saya pernah diklaim dengan seseorang dengan ayat ini. Ya Pak Ustadz sekarang bisa ngomong begitu, bilang karena Pak Ustadz punya usaha. Saya bilang saya pernah miskin, lebih miskin dari Anda. Saya bilang. Itu waktu kemarin sebelum COVID. Saya mau mengeluarkan anak saya yang ketiga dari rumah sakit, nggak bisa karena tidak ada duit. Apakah saya pinjam bank? Apakah saya mencari pinjaman bersama duit? Enggak. Saya menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pada saat Qiyamul Lail. Hati-hati ini kita yang pada Qiyamul Lail. Kita ini biasanya kalau Qiyamul Lail mencari solusi dunia. Coba lihat di dalam surah 11 ayat yang ke-15 dan 16. Surah Hud. Agak keras sedikit Pak. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Silakan. Siapa yang mengundang dunia dan perhiasannya pasti kamu berikan kepada mereka balasan kepada mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dibutuhkan. Terus mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang mereka usahakan di dunia dan batal apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka Allah akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Dia termasuk orang yang merugi.
Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Terputus semua amalnya. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang yang ibadahnya tujuannya untuk mencari tujuan dunia, maka Allah akan sempurnakan itu. Ini yang sering saya katakan apa? Jangan sekali-sekali pada saat tahajud itu minta dunia, minta petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari petunjuk itu akan bias luas, dimudahkan pikiran kita untuk berimplementasi di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan rezeki kita, karena apa? Nggak suntuk pola pikir kita, cerah. Ada inovasi-inovasi yang bisa dia lakukan. Tapi sayang saya ini kadang-kadang melihat orang-orang yang hafal Quran kerjaannya sudah subuh tidur. Anak-anak remaja ini yang mereka pada kuliah tidur, bangun nanti menjelang zuhur kalau libur, tidak berimplementasi di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hafal 30 juz. Saya juga bukan nyindir ya, tapi saya melihat sendiri kondisi ini. Sayang. Baik, saya kembali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan jalan yang fujur, maka saya kembali kepada ayat yang 30 dari surah 30. Hadapkanlah wajah kalian kepada ad-din yang hanif. Nanti akan keingat ini, akan teringat dengan ayat yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka berbahagialah, beruntunglah, sukseslah orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, dan merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Bashar telah menceritakan kepada kami, Sofwan Ibnu Isa dan Abu Asim An-Nabil, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, Azrah Ibnu Thabit telah menceritakan kepadaku Yahya Ibnu Aqil dari Yahya Ibnu Ya'mur. Ini bercerita tentang Abul Aswad Ad-Daili berbincang kepada Imran Ibnu Hasim. Jadi Imran Ibnu Hasim bertanya kepada Abul Aswad Ad-Daili, bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia sehingga mereka bersusah payah melakukannya? Artinya, bagaimana pendapatmu dengan orang-orang yang senantiasa beribadah, bersusah payah, dengan kaki bengkak? Digambarkan demikian sebagaimana Rasulullah SAW pada saat Qiyamul Lail. Kemudian digambarkan orang-orang yang ahli ibadah, orang yang abid atau orang abidah, ahli ibadah. Bagaimana seorang istri yang dimana pagi hari sudah subuh, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia taat kepada suaminya. Bagaimana suami berjerih payah untuk beramal, beribadah dan beramal sebagaimana tuntunan Al-Quranul Karim. Ini tanya Imran Ibnu Hasim kepada Abul Aswad Ad-Daili. Apakah hal ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dan telah digariskan oleh takdir yang terdahulu atas mereka? Artinya, apapun yang dilakukan oleh mereka ini, apakah benar-benar takdir seperti Bapak saat ini berangkat sholat subuh, duduk bersimpuh, mendengarkan kajian? Apakah ini takdir yang ditetapkan? Ini tanya Imran kepada Abul Aswad. Ataukah mereka sesuatu yang tergantung kepada beriman mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka dan yang telah diperkuat oleh hujah sebagai alasan terhadap mereka? Atau apakah mereka ini karena mendengar dakwah kemudian mereka lakukan? Ini pertanyaan Imran Ibnu Hasim kepada Abul Aswad. Jadi apakah perbuatan-perbuatan dia sholat ini karena dia menerima ilmu, atau memang sudah ditentukan dari sana bahwa dia itu seorang yang memang rajin beribadah? Ini pertanyaannya demikian. Ini pertanyaan yang bulan yang lalu ditanyakan ini. Maka Abul Aswad Ad-Daili menjawab, tidak demikian, tidak.
Sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atas diri mereka oleh takdir Allah. Ibrahim bin Habsin bertanya, maka apakah hal itu bukan termasuk perbuatan aniaya? Artinya begini, Abul Aswad Ad-Daili menjawab bahwa seseorang, bapak-bapak dan ibu duduk di majelis ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kajian dan ada kajian, tergiring dari rumah sampai ke masjid ini. Itu Abdul Aswad Ad-Daili mengatakan demikian. Kemudian Imran bin Hasim mengatakan, apakah itu bukan perbuatan aniaya? Yang demikian ini, Abdul Aswad Ad-Daili mengatakan bahwa ia merasa sangat terkejut terhadap pertanyaan itu, maka ia menjawab tidak sesuatu pun melainkan dia adalah makhluknya dan menjadi miliknya. Tiada seorang pun yang menanyakan apa yang diperbuatnya, sedang mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka kerjakan. Abdul Aswad mengatakan demikian, bahwa semua totalitas diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan segala sesuatu yang terjadi terhadap makhluknya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imran ibnu Hasim berkata, sebetulnya Abdul Aswad dan Imran ini berdialog hanya sekedar untuk memantapkan, bukan untuk saling jidal, untuk saling bantah membantah, tidak. Atas perbuatan manusia ini, perbuatan ini takdir atau berdasarkan ilmu-ilmu yang didapat. Aku sudah dapat bekal ilmu tentang ini, maka akan berbuat ini. Yang dikejar adalah semata-mata pahala. Ada orang yang begitu kan, ada yang nggak paham. Saya sering kalau di airport itu, ibu-ibu pengajian ngantar orang yang berangkat umrah atau berangkat haji. Maaf, akhlaknya tidak mencerminkan cerminan akhlak seorang wanita muslim. Makan dengan berdiri, tertawa, terkekeh-kekeh. Ini kelompok pengajian. Dan nanti saya bertanya, jangan-jangan ini takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ibu pengajian pakai seragam, tapi akhlaknya memalukan, seperti bukan orang pengajian. Kesimpulan saya mengatakan begini, oh, dia ini cuma ngaji baca, tidak dipahamkan, sehingga tidak tercermin. Sehingga ayat yang berbunyi fa'at muwajjahatan lid-dini hanifan, makan sambil maaf di mulut ada makanan, ngomong kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Kalau lalu lalang orang-orang kafir dengan mengenakan celana pendek di airport, saya udah biasa itu. Tapi yang saya heran, orang Islam dengan kondisi yang seperti ini sangat prihatin. Ini saya bilang, ini orang-orang pemburu pahala, tak paham. Saya khawatir ini gagal yang demikian ini. Sebentar lagi masuk. Ini sudah turun ya? Sudah ya. Baik, saya teruskan sedikit lagi. Kemudian Ibrahim bin Hasim berkata, semoga Allah meluruskanmu. Sesungguhnya aku bertanya kepadamu tiada lain untuk memberitahukan kepadamu bahwa pernah ada seorang lelaki dari Bani Muzayyanah atau Bani Juhainah. Ini yang dikatakan Imran. Jadi hanya sharing aja sebetulnya sama Abdul Al-Adaili. Datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia yang mereka bersusah payah menanggulanginya? Apakah hal itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dalam takdir yang terdahulu, ataukah hal itu merupakan sesuatu mereka terima dari apa yang disampaikan oleh Nabi mereka kepada mereka, lalu diperkuat dengan hujah atas mereka? Maka Rasulullah mengatakan, bal syai' qad qadu alaihim, tidak demikian, sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan atas diri mereka. Jadi sharing antara Abul Aswad Ad-Daili dan Ibnu Hasyim ini tadi dikembalikan kepada pendapat Rasulullah SAW. Tidak demikian mengutarakan bagaimana orang bersusah payah tapi mereka ternyata mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan bal syai', tidak demikian kata Rasulullah. Syai' itu bentuk nakirah, bentuk umum, qad alaihim,
Sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang dari ditetapkan. Apapun yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Nanti kita masuk kepada barang siapa yang diciptakan seperti tadi, fa'alhama fujuraha wa taqwa. Barang siapa yang diciptakan Allah di antara keduanya, maka Allah akan memberlakukan dalam hal ini kehidupan di alam dunia. Ini menyangkut dengan permasalahan tadi. Insya Allah di pertemuan yang akan datang sebelum masuk Ramadan. Kita ini cuma di akhir, kemudian kita masuk Sya'ban, kita masuk Rajab, Sya'ban ada 2 kali pertemuan lagi insya Allah. Selesai ini insya Allah. Sehingga kita nggak bertanya lagi, apabila seseorang berbuat demikian itu merupakan takdir atau sesuatu lain daripada takdir. Tuntas insya Allah. Dari jawaban sementara, Rasulullah SAW mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi merupakan takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sikap tentang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka segala sesuatu apabila Allah menciptakan manusia terdapat dari 2, yang dimana fujur dan takwa di dalam dunianya, maka Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk itu. Oleh karenanya jangan kita pesimis dalam beribadah ini. Beramal sajalah kita dalam hal ini, amal yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam masih ada 5 menit lagi, silakan. Ya, silakan barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan Pak Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai takdir seorang anak yang meninggal sebelum akhir balik dari orang kafir yang menikah. Kedua, dari seorang anak yang lahir dari bapaknya kafir, ibunya muslim. Waktu nikah secara Islam, begitu selesai bapaknya kembali ke kafir. Ketiga, seorang anak yang hasil zina dari muslimah dan seorang Islam dua-duanya. Nah ini takdirnya bagaimana? Kata itu saya pernah dengar. Seorang anak yang hasil zina juga bisa masuk surga ini. Apakah benar? Kalau kita kembali kepada dalil kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, maka setiap anak, semua anak yang lahir itu akan dari fitrah. Bagaimana anak yang lahir dari seorang kafir yang belum balik, bagaimana dia masuk surga? Masuk surga. Dia masih menyandang fitrah. Kan di situ fa'abawahu, ini warna sudah mukallaf, Pak. Maka yang paling penting itu pembinaan masa tamyiz. Kapan anak itu terwarnai dengan pola Yahudi? Kapan akan terwarnai dengan pola Nasrani? Dan kapan akan terwarnai dengan pola Majusi? Itu warna yang mewarnai bapaknya pada saat mukallaf ini. Pada saat balik itu. Terus bagaimana pada saat pernikahan? Ya, pada saat pernikahan menggunakan prosesi dengan acara-acara Islam, gitu kan? Di pertengahan jalannya dia lepas. Bagaimana? Pertama saya berbicara bagaimana rumah tangganya. Secara syar'i mereka ini sudah cerai. Tidak ada lagi. Kalau mereka melakukan hubungan biologis, maka ini adalah zina. Karena awalnya sudah diikat dengan pernikahan, kemudian berikutnya yang satu masing-masing lagi kan, harusnya ini cerai. Kadang-kala kita ini malas untuk begitu. Nanti bagaimana dengan anak? Artinya begitu. Bagaimana dengan anaknya? Ya kembali lagi, fa'abawahu, siapa yang membinanya nanti? Maka sering terjadi begini, dalam satu rumah tangga ibunya itu beragama Nasrani dan bapaknya beragama Islam, dia ikut agama bapaknya atau ikut agama ibunya. Kalau anaknya dua dibagi dua, tapi ada pulanya semuanya ikut agama ibunya atau bapaknya. Ini sering terjadi ya. Ini rahasia umum ini dalam hal ini. Bagaimana yang perkembangannya? Apabila meninggal, ya tergantung mana yang dipeluk. Kalau yang dipeluk ini agama di luar Islam, ya sudah, jadilah dia ahli neraka. Kemudian bagaimana anak yang lahir dari hubungan zina?
Ini tidak ada urusan ini Pak, tetap kembali kepada fitrah. Bukan dikatakan tidak akan masuk surga, enak banget. Kalau orangnya sholat, dia saum, sampai pada haji, udah dewasa, terus apa yang diperbuat dia? Prinsipnya pada saat dia perbuat ini semuanya untuk mencari marhatillah, yang turunan Islam saja pada saat perjalanan yang dicari bukan untuk mencari marhatillah, ini meleset kok. Gitu kan? Yang tadi disampaikan hadis yang pertama, dia beramal dengan amal-amal ahli surga. Ujung-ujungnya dia berbuat kefasikan. Ada di zaman Rasulullah itu orang yang membenci Islam awalnya Pak, tapi akhirnya dia masuk Islam. Jadi padahal amal-amalnya kan amal-amal. Sama halnya orang yang dulu mu'alaf. Mu'alaf itu kan awalnya membenci Islam, tapi begitu dia masuk Islam, bukan sekedar masuk, tapi menolong agama Allah. Ini banyak, teman-teman saya banyak Pak yang demikian ini. Agama Katolik masuk Islam, belajar sunnah sungguh-sungguh. Kerjaannya setiap tahun itu, setiap akhir Ramadan umroh. Akhir Ramadan 10 hari terakhir. Gitu. Ini udah soling-solingan Pak. Gimana ini? Udah mencari hotelnya. Harga hotel 300% 300 kali lipat kan? 300% kenaikannya. Seperti itu. Mereka tidak merasa gentar, padahal saya lihat kadang-kadang duitnya juga pas-pasan. Nah ini mereka ini yang masuk Islam dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tetap aja Pak masuk surga. Nggak ada hasil anak zina itu haram. Nggak ada. Yang haram itu perbuatan zinanya. Wallahu a'lam. Habis 59 masuk surga. Ya sudah habis 15 menit dari waktu surga. Ya. Sudah bisa untuk melaksanakan sholat sunnah. Baik, silakan saya tutup dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam penyampaian, semata-mata datangnya dari diri saya, akan tetapi semua kebenaran semoga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala